Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semua luar biasa. Walaupun ada masalah, tetap luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan buat jemaat HOG ini. Luar biasa. Iya, saudara, saya percaya kita semua dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengenal Dia, tentunya dengan sebuah tujuan. Iya, kita menerima satu keselamatan yang kekal. Ya, karena itulah yang dibutuhkan oleh semua manusia di dunia ini. Mari kita buka bersama Efesus pasal yang keempat. Untuk apa kita dipanggil, saudara? Untuk menjadi manusia baru. Efesus 4 ayat 17 berkata begini di sana. Kita baca bersama Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang itu kalau nggak kenal Tuhan, pikirannya sia-sia. Makanya kita perlu mengenal Tuhan supaya kita ini tidak pikirannya sia-sia. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, orang yang paling kasihan di dunia ini, orang yang paling malang di dunia ini bukan orang miskin, bukan. Tapi orang yang paling kasihan dan paling malang di dunia ini adalah orang yang hidupnya terpisah dari Allah. Dikatakan di sini jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Orang yang paling menderita itu orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak? Satu, yaitu dosa. Orang yang hidup dalam dosa itu nggak mungkin bahagia. Roma 14 ayat 17 berkata begini, hal kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal harta, bukan soal depositmu di bank. Bukan soal aset yang kau punya. Tapi hal kerajaan Allah itu bicara tentang damai sejahtera. Ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekalipun saudara masih ada dalam dunia ini, kalau saudara tinggal dalam kebenaran, hidupmu damai, hatimu penuh sukacita, engkau sudah berada di sorga sekalipun engkau masih ada di dunia. Tapi kalau saudara walaupun engkau kaya raya, punya banyak uang, kalau saudara hidup dalam dosa, hatimu tidak damai, ya galau, penuh tekanan, stres, tidak ada sukacita, tiap hari kau marah-marah. Kau sudah berada di dalam neraka walaupun kau masih ada di dunia. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Waktu kita tinggal dalam kebenaran, maka hidup penuh damai sejahtera. Ya, tapi orang yang hidup jauh dari Tuhan, mereka tidak ada kebenaran, yang ada itu hanya dosa. Sebentar, saya mau difoto ya. Cepat. Habis ini nggak ada foto-foto ya. Soalnya kalau saya lagi khotbah di foto tuh fotonya jadinya gini. Saya udah banyak lihat foto saya jelek-jelek, saudara. Ya, diangkat di Instagram, diangkat di
Ya, jadi sudah tidak boleh foto lagi saudara ya. Saudara, sampai di mana tadi? Itu jadi lupa kan? Jadi saudara, waktu engkau hidup dalam kebenaran, ada damai, sukacita, itu surga. Walaupun uangmu pas-pasan, amin. Loh ini aminnya aku enggak yakin ya. Walaupun uangmu pas-pasan, kau tinggal dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu surga. Bahagia hidupmu. Tapi walaupun kau kaya raya, kau hidup dalam dosa, hatimu gak ada damai, galau, apalagi sukacita gak ada, yang ada tiap hari marah-marah. Kau sudah di neraka dan kau orang paling malang. Marah itu saudara normal, tapi marah-marah itu gila. Ya, jangan marah-marah, itu kerajaan setan. Makanya dikatakan di sana, jangan hidup jauh dari persekutuanmu dengan Tuhan. Kita nih kalau terhubung dengan Tuhan tuh itu hidup tuh luar biasa saudara. Ayat yang berikutnya, orang itu kalau hidupnya itu ya tanpa persekutuan dengan Tuhan, pengertiannya gelap, ya hidupnya jauh dari Allah, bodoh, kebodohan yang ada dalam hati mereka, kedegilan, hatinya itu nggak mau bertobat. Ayat 19 berkata begini, kita baca sama-sama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ada orang-orang yang hidup dalam dosa itu bangga loh. Udah berdosa bangga dia. Melakukan segala kecemaran dia itu bangga. Ya selingkuh, ya suka bersinah, percabulan, homo, lesbi. Ya, yang selingkuh enggak usah angkat tangan. Saya yakin ada cara Tuhan untuk membuka perselingkuhan. Makanya orang yang menyembunyikan dosa tidak akan tenang hidupnya. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang mengakui dosanya lalu meninggalkannya. Engkau akan berbahagia. Tapi terkutuklah dan binasalah orang yang menyembunyikan dosanya dan hidup di dalam dosa itu. Saudara, Tuhan itu punya 1001 macam cara untuk membuka dosa. Ya, jadi ibu-ibu ndak usah kau kejar-kejar kalau suamimu selingkuh. Ya, saya tuh capek bu, kata ibu-ibu telepon saya tuh capek. Saya mata-matai suami saya bu. Tiap malam kerjaan saya ngikuti dia bu. Dari satu naik klub dia pindah, saya dari jauh buntuti dia bu. Saya bilang ngapain bu, buntuti suami begitu ngapain? Apa yang ibu dapat? Sakit hati kan? Malah mending kau tidur di rumah, doa duduk di kaki Tuhan. Berdoa, minta Tuhan jamah. Ya, jamah suamiku Tuhan. Kalau perlu doa Tuhan, hajar suamiku Tuhan. Supaya dia bertobat. Nggak usah kau kejar dia. Dikatakan di situ, ya ayat kita lanjut ayat 20 yuk. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita bukan orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu. Karena kamu belajar mengenal Kristus. Orang yang masih hidup dalam dosa berarti dia belum mengenal Kristus. Walaupun Tuhan Yesus bilang di akhir zaman nanti banyak yang ngaku-ngaku, Tuhan aku mengenal engkau, aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Jangan bangga Anda jadi Kristen, jadi pengerja, jadi pendeta sekalipun. Kalau engkau tidak bertobat,
Maaf saudara, namamu itu tidak terdata di dalam kerajaan Allah. Dikatakan di sana, karena kamu telah mendengar tentang dia, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Makanya saudara, kamu harus mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran, yaitu bahwa kamu 22 berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau engkau jadi Kristen tapi kau masih hidup dengan manusia lama, yang engkau akan temui nanti kebinasaan. Ayat yang berikutnya dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ini harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana menjadi manusia baru itu saudara? Ini dia caranya. Menjadi manusia baru yang pertama, ayat 25 berkata begini. Baca bersama. Ayat 25. Karena itu buanglah apa? Dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau engkau mau jadi manusia baru nomor 1, buanglah dusta. Suami istri tolong lihat-lihatan, bilang jangan ada dusta di antara kita. Tolong lihat pasangannya, jangan lihat pasangan orang lain. Jangan lihat istri orang, lihat pasanganmu sendiri, lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Ya, bilang dengan hati, jangan ada dusta di antara kita ya, suamiku, istriku. Amin. Bagaimana kita mau dibaharui? Jangan ada dusta. Langkah pertama untuk kita menjadi manusia baru dikatakan buang semua dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan kau simpan dusta, itu kau simpan bangkai di dalam dirimu. Ayat 26 dikatakan di sana. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi manusia baru? Ayat 26 berkata di sana. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah itu normal, tapi marah-marah itu sakit jiwa. Saudara, orang itu kalau marah yang terganggu itu jiwanya, pikiran, perasaan dan kehendak. Itu ya, jadi hati-hati. Waktu engkau marah, setan itu mengambil tempat di dalam hidupmu. Jangan marah, tinggalkan panas hati. Ya, satu kali ada seorang bapak, dia tuh darah tinggi saudara. Jadi dia tuh tiap hari minum obat. Dia pergi ke dokter, dia bilang ini, dok, saya enggak mau minum obat tiap hari dok. Karena saya tahu itu juga enggak bagus loh. Dokter itu bilang, tapi bapak udah kena darah tinggi, enggak boleh enggak minum obat. Ya tapi saya enggak mau, gimana ya? Gini pak, kalau memang bapak enggak mau pakai obat, ya bapak coba ya. Besok bapak bangun pagi minum jus timun, nanti siang minum jus wortel, nanti malam minum jus ini. Coba ya 3 hari, lihat perkembangannya. 3 hari dia balik ke dokter, dok gimana? Tensinya normal? Enggak, yang ada perut saya kembung. Saya ke belakang terus diare. Apa dok yang bisa bikin saya itu enggak marah-marah dan bisa bikin darah saya itu normal? Dokternya bilang oke, kalau bapak mau coba, memang bapak nggak mau obat, gini pak.
Satu hari Bapak harus tersenyum 20 kali selama 20 detik. Coba senyum, tahan 20 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 detik. Dia bilang, itu dok? Iya, coba Bapak praktekkan. Karena waktu Bapak tersenyum, Bapak ketawa, tubuhmu itu memproduksi hormon endorfin, hormon yang menenangkan, sehingga tekanan darahmu itu normal. Tapi waktu Bapak marah, hormon kortisol banyak, darahmu mengental, jantungmu berpacu cepat, tekanan darah tinggi naik. Oh begitu ya? Iya. Ya udah dia bilang, oke, baik. Orang darah tinggi itu biasa kan karena marah-marah tiap hari marah ya. Nggak pernah tersenyum mukanya. Di sini nih yang nggak pernah tersenyum darah tinggi pasti itu. Ya, saudara, dia akhirnya keluar dari dokter, buka pintu, ya langsung dia ngomong ke supirnya, pulang ke rumah ya. Dia hitung 20 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 20 detik. Sopirnya kaget, ih tumben. Biasanya naik mobil, pulang ke rumah. Iya pak, siap pak, ini ke rumah ya. Ke rumah. Sampai di rumah dia masuk pintu. Ditanya istrinya, dari mana pak? Istrinya tegang. Biasanya dia kalau pulang ditanya istrinya, gak usah tanya-tanya, urusanlah saya. Mau apa, bukan urusanmu. Kali ini dari mana pak? Tadi dari dokter. Istrinya gini, ih kok bisa begini suami saya? Demi mau sembuh tuh, tekanan darah normal. Ya. Besok pagi bangun pagi anak-anaknya di meja makan semuanya. Dia keluar. Biasanya begitu duduk di meja makan sarapan. Gimana kuliahmu? Jangan cuma buang-buang uang kau ya. Kau pikir cari uang itu susah, gampang. Susah cari uang. Anaknya udah. Kali ini dia bangun pagi. Gimana kuliahmu? Jangan buang-buang uang ya nak ya. Kata-katanya sama, tapi diucapkan dengan senyum. Jadi berbeda artinya, amin. Dia senyum. Cari uang itu susah ya loh nak ya. Makanya kuliah yang benar ya. 20 detik dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 detik ya. Lalu dia berdiri. Dia pergi anak-anaknya sama istrinya gini. Ya, datang dia di kantor saudara. Waktu dia mobilnya bunyi, semua pegawai di kantor, bos datang, bos. Yang lagi ketawa-ketawa langsung. Karena bosnya ini ternyata punya roh kuda merah. Apa itu roh kuda merah? Kita Pak Yu bilang roh pencabut damai sejahtera. Orang darah tinggi itu biasa diikuti roh kuda merah. Istri-istri kalau suamimu suka marah-marah bilang, ada roh kuda merah itu. Bertobat kau ya, supaya jangan roh kuda merah ikuti kau. Pencabut damai sejahtera. Orang lagi damai ketawa-ketawa dia datang langsung semua. Nah, ini tanda-tanda pembawa roh kuda merah. Semua pegawainya langsung, Bapak. Dia masuk saudara, begitu buka pintu, pagi. Semua pegawai itu tercengang. Dia masuk ke ruangan gini. Saya tunggu laporan ya. Biasa laporan. Yang laporan udah gemeteran masuk saudara. Karena itu kalau salah pasti dimaki-maki. Pak mau laporan. Duduk. Terus gimana laporannya? Ini Pak gini. Biasa kalau ada salah angka. Goblok, kenapa ini salah angka? Kamu lihat nggak? Matamu di mana? Kerja yang benar, kalau nggak saya pecat kamu. Ini tidak dilihat. Ini salah angka ya goblok ya. Blok. Ya, jangan gini ya blok ya. Gobloknya tetap. Tapi dengan senyum.
Jadi berbeda arti toh, yang dimarahin juga senyum saudara. Enggak takut. Iya Pak, maaf ya Pak. Iya ya blok ya. Ya jangan loh begini. Benar saudara. Ya, keluar pintulah pegawainya. Dia bilang, blok jangan lupa ya. Besok kasih lagi loh laporannya. Dia coba saudara. 1 minggu dia balik ke dokter. Dokter bilang luar biasa loh. Tekanan darahnya normal loh. Amin bapak-bapak. Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira itu? Jangan kau marah-marah, amin. Jangan jadi suami pembawa roh kuda merah di rumah. Sebaliknya jangan jadi istri juga pembawa roh kuda merah. Kalau kau di rumah itu marah-marah terus anak-anakmu tidak betah. Dia cari di luar pergaulan, dia jatuh dalam seks bebas. Karena dia rasa ada orang yang memperhatikan dia. Anakmu kalau lihat bapak mamanya terus berantem di rumah. Di luar dia ketemu laki-laki cuma dibelai sekali jatuh dia. Pasti bersinah. Kenapa? Karena dia luka batin. Dia merasa tidak menemukan kebahagiaan. Saya banyak melihat keluarga Kristen. Anaknya masih SMP udah pacaran. Gonta-ganti pacar. Kenapa? Pasti bapak mamanya itu ndak akur di rumah. Kalau anakmu lihat kehidupanmu suami istri akur, kau hidup dalam kasih sayang, mereka tidak akan mudah pacaran karena dia sudah menemukan kasih itu di rumah, di dalam keluarga. Kalau kau berantem, anakmu cari di luar narkoba. Dia merokok, dia sembunyi-sembunyi, dia hidup dalam dosa. Kenapa? Karena di rumah penuh neraka. Ada setan, ada roh kuda merah. Amin Bapak Ibu. Bawa damai sejahtera dalam keluarga dan rumah tanggamu. Ya, lalu dikatakan di sana kita lanjut. Waktu saya sudah habis ya Pak? Belum ya? Lanjut ya? Sampai jam berapa? Jam 4, jam 5 ya. Anda puasa lemes ya. Jangan sampai marahmu itu sampai matahari terbenam. Ya, kalau jiwamu sehat, kau bisa kendalikan hidupmu, kau bisa kendalikan jiwamu. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Ya, kita masih sering marah. Tapi kami punya komitmen, 5 menit cukup. Dan jangan berantem bikin dosa. Kata-katanya kotor, saling maki, saling menyakiti. Ya namanya orang beda pendapat itu kan biasa toh. Ya, tetapi 5 menit cukup. Kalau jiwamu sehat, penuh firman, kau bisa kendalikan jiwamu untuk tunduk kepada firman. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Dia orang Solo, saya Sulawesi. Dari segi makanan, dari segi cara bicara, kami tidak cocok. Orang Solo kalau ngomong nadanya belakang turun. Orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya naik. Mirip sama orang Batam toh. Orang Batam juga begitu toh. Saya dengar-dengar ya kata-katanya juga ya. Ya kalau orang Solo itu ngomong nyaris tak terdengar. Ya kalau ngomong itu nadanya turun saudara. Jadi kami ini pertama kali menikah ribut terus masalah bahasa. Ya, saya pertama nikah sama suamiku saya panggil Jo. Saya panggil Jo artinya bojo. Ya, orang Solo bojo. Jo, ayo makan. Dia datang, Bonda usah marah toh. Saya bilang saya itu enggak marah, ini tuh biasa. Nadamu itu marah loh say. Ora. Tiap hari begitu saudara. Ya, sampai akhirnya dia bilang gini, Mbok kamu tuh belajar bahasa Solo toh say. Ngomong Solo yang halus. Caranya gimana? Nada belakangmu turun. Pusing gak saudara? Pusing saya. Ya saya coba menghafal. Say. Ayo kita makan.
mumet saudara, mumet saya. Keceplosan terus, tiap hari dia gitu. Mbokku itu belajar ngomong yang halus, nadanya turun. Saya bilang saya ini hidup di Sulawesi. Saya dibesarkan di Sulawesi puluhan tahun. Lah saya ketemu kamu baru berapa bulan. Kok kamu suruh saya jadi orang Solo ya enggak bisa. Coba saya suruh kamu jadi orang Sulawesi bisa enggak? Ngomong nada di belakangnya naik. Ya enggak bisa saudara, enggak bisa. Orang dia itu kalau marah gini. Aku boleh marah enggak? Luar biasa toh. Orang Solo loh, mau marah permisi loh. Permisi, saya mau marah. Nah, luar biasa tuh saudara. Kami sampai hari ini tuh enggak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami. Firman Tuhan. Amin. Makanya saudara, kalau cari yang cocok enggak ada. Tapi ketika istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, itu yang mencocokkan kita. Alkitab bilang kau jangan marah sampai matahari terbenam. Jadi cepat-cepat beresin. Ya pulang dari sini enggak marah-marah lagi ya. Kenapa saudara? Ayat 27 bilang begini. Kalau kau marah-marah terus, ayat 27 bilang baca sama-sama ya ayat 27. 1, 2, 3 ayat 27 dan ya sudah ada ayatnya, tolong ditayangkan ayatnya. Ini saya tahu ini jemaat ini jarang baca Alkitab. Makanya ditayangkan supaya kita semua baca. Efesus 4 ayat 27 dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang marah memberi kesempatan kepada iblis. Ya, jangan kau hidup menjadi hamba iblis. Yang berikutnya 28 berkata menjadi manusia baru itu ini. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Untuk apa kau bekerja? Supaya kau diberkati. Untuk apa kau diberkati? Hidupmu menjadi berkat. Kayak lagu tadi tuh. Hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kau kaya, kau nikmati sendiri kekayaanmu. Saudara, kalau kita nikmati kekayaan tuh diri sendiri tuh ndak akan pernah cukup. Manusia itu kebutuhan jiwanya itu unlimited, nggak ada puasnya. Karena itu jiwa manusia nggak bisa diisi oleh harta, hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu siapa? Tuhan. Kita akan mencukupkan diri waktu ada Tuhan di hidup kita. Ya, bahkan kadang-kadang Tuhan suruh kita melakukan sesuatu yang di luar logika kita. Tapi waktu engkau diberkati, jadilah berkat. Supaya orang bilang itu orang Kristen ya. Waduh, jadi berkat. Jangan kau saudara, saya itu pernah beli pisang berhenti di pinggir jalan. Saya bilang suami saya di pinggir jalan tuh ada bapak-bapak jual pisang. Berhenti ya, ini di komplek orang kaya di Jakarta. Rumahnya itu saudara puluhan miliar. Kita berhentilah di situ. Waktu saya mau turun, ada ibu-ibu sudah duluan turun dari mobil miliar. Dia tanya, Pak pisangnya berapa? Bapaknya bilang 25.000 Bu. Ih mahal sekali. Saya biasanya beli 20.000 loh Pak. Bapaknya bilang enggak bisa Bu, ini 25, semua harga sudah naik. 20 dong. Ibu ini pakainya berlian semua. Mobilnya miliaran. Beli pisang 25.000, ditawar 20.000. Saya rasanya mau saya pites ini ibu ini saudara. Saya antri di belakangnya dia.
Dia tawar terus, bapak itu bilang, "Enggak bisa Bu, ini memang 25.000, saya juga untung sedikit Bu." Aduh, kadang saya tuh miris ya lihat orang Kristen memberkati ya. 5.000 tuh artinya apa buat kau? Akhirnya saya maju karena dia lama kan, saya maju, saya bilang, "Pak, enggak apa-apa Pak, kasih aja, nanti saya yang tombokin 5.000-nya ibu ini. Kasihan ibu ini Pak, dia nggak punya uang 5.000. Kasih aja Pak." Terus dia gini, "Itu kan si bapak, gara-gara bapak loh saya mau dibayarin sama ibu ini." Saya bilang, "Iya, kalau nggak malu sih. Kalau nggak malu saya bayarin." Saya ambil pisangnya, saya kasih uang 100.000 depan ibu itu. "Pak, Tuhan memberkati ya dari Tuhan Yesus." Saya tahu ibu ini Kristen, pakai kalung salib, berlian. Mengerikan gak saudara? Bertobat ya kau ya. Hidupmu tuh harus jadi berkat. Saya tuh kadang mau nangis lihat orang Kristen model begini. Ke pasar dia tawar itu sayur. Bertobat ibu-ibu. Kapan kau itu bisa jadi berkat? Ke pasar beli tomat gak usah ditawar. Sekali-sekali berapa bau tomatnya, 10.000, 20.000 boleh gak Bu? Itu baru orang Kristen. Itu orang Kristen. Jangan kau di mulut saja kalau nyanyi, "Jadikan hidup kami berkat, berdampak." Malaikat lihat hidupmu, kasihan deh lu. Nyanyi, "Jadikan kami berkat." Dilihat malaikat, dia bilang, "Bercanda, bercanda." Ternyata kau cuma bercanda sama Tuhan. Jangan jadi orang Kristen pelit saudara. Orang kikir tuh gak masuk surga loh, ada ayatnya loh. Siapa yang gak masuk surga? Banci, pemburit, penipu, orang kikir, perempuan sundal. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kau tidak bersinah memang. Kau gak melacur. Kau tidak membuat sesuatu yang buruk. Tapi kau pelit, gak masuk surga. Apalagi bapak-bapak, ada ibu konseling sama saya, "Bu, saya itu kalau ke pasar suami saya anterin Bu." Sampai semua penjual bilang gini, "Ibu luar biasa, suaminya mengasihi banget." Bukan. Dia tuh enggak mau kasih saya duit. Saya tawar tomat berapa Bu? 10.000. Dia yang bayar, kembaliannya dia ambil. Bukan karena dia sayang saya Bu. Suamiku ini pelitnya luar biasa Bu. Sampai saya mau cerai sama dia Bu. Ada loh bapak-bapak model begini. Tobat loh kau Pak ya. Tobat loh, tobat. Saudara, berubah. Ya, saya tuh sering ke toilet. Petugas toilet tuh tak kasih 100.000 loh. Dia ngepel, dia lap itu. Pernah satu kali saya kasih, dia pakai jilbab. Saya kasih 100.000, dia tersungkur di bawah kaki saya, dia nangis saudara. Dia bilang, ya Allah terima kasih. Mungkin hari itu susu anaknya habis. Mungkin berasnya habis. Bagi kita terkadang 100.000 tuh gak ada artinya. Tapi bagi orang lain itu bisa menjadi penyambung hidup saudara. Bertobat, kalau engkau mau diberkati, kita akan mengalami masa krisis ke depan. Tapi orang yang rajin menabur, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupmu. Waktu engkau dapat dipercaya, Dia memberkati hidupmu. Saya ini udah rasa saudara, bagaimana Tuhan memberkati hidup kami ketika kami taat, tabur. Orang yang menabur harta tidak akan bertambah miskin, tapi akan bertambah kaya. Sebaliknya, yang menghemat luar biasa akan menjadi miskin saudara. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Jadilah berkat bagi orang yang berkekurangan, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jaga mulut, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Engkau menjadi manusia yang baru, buang semua yang kotor.
Dan janganlah engkau mendukakan Roh Kudus, Roh Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, maaf, Roh Kudus itu akan memateraikan kita. Jadi kita ini yang menjadi manusia baru sudah ada materainya. Saudara nggak bisa tipu Tuhan, saudara bisa tipu manusia. Tapi saudara nggak bisa tipu Tuhan, karena yang kasih materai kita untuk diselamatkan itu Roh Kudus. Waktu dilihat kau nggak pelit, kau nggak bohong, mulutmu nggak kotor, hidupmu kudus, baru kau dimaterai. Jadi sekarang nggak usah bikin pencitraan di depan manusia. Mau sok kudus, Tuhan melihat hidup kita, amin. Segala kepahitan, nih ayat 31, buang. Semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah segala kejahatan. 32 yang terakhir. Tetapi hendaklah, saya undang para imam musik maju ke depan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita mau katakan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan, kami telah mati dan kami mau tinggalkan segala hidup lama kami. Kami mau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sebab bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus kita, tapi dengan darah yang mahal.